Satu hari Nabi SAW, ini hadisnya ulama beda pendapat. Ada yang menyebutkan sahih, ada yang menyebutkan lemah. Tapi hadis ini sering disebutkan dan bisa kita pakai. Nabi duduk bersama sahabat. Ini hadis terakhir saya ucapkan sebagai penutup. Nabi duduk dengan sahabat di masjid. Lalu Nabi bilang kepada sahabat semua, sadikilai ada satu orang penghuni surga lewat. Semua perhatikan satu orang lewat. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang lewat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang hadir di masjid itu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Jadi hari pertama Nabi bilang begitu, sadikilai ada seorang penghuni surga lewat. Yang lewat Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari kedua Nabi bilang begitu lagi, sadikilai seorang penghuni surga lewat. Semua nengok, orang yang kemarin lagi, Sa'ad yang lewat lagi. 3 hari berturut-turut. Hari ketiga Abdullah bin Amr bin As ini tergoda, tergelitik. Kenapa Nabi bilang dia ini penghuni surga? Anak kenal dia, anak pertama. Kenapa kira-kira ya? Kira-kira kalau kayak ketong yang dalam posisi ketong iya, ketong sesama anak-anak oke main saja mau, kira-kira begitu kan? Kenapa Nabi bilang dia penghuni surga 9 beta kira-kira begitu. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini tergelitik. Akhirnya setelah hari ketiga dia langsung datang. Begitu Nabi bubar, dia ikut itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketemu saya, dia bilang, teman, ana ada masalah di rumah sedikit. Ana sih bisa pulang tuh, 3 hari ana sudah janji ana sih pulang. Kalau ente izin ana nginap dengan ente di rumah boleh. Oh boleh, mari nginap. Padahal ini sebenarnya tidak ada masalah. Dia cuma cari alasan supaya dapat kesempatan nginap dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang Nabi bilang ini penghuni surga. Bapak, kalau Nabi sudah bilang manusia penghuni surga, kira-kira ada yang ragu? Saya kan? Sa'ad bin Abi Waqqas saya dengar, dia belum dengar. Karena Nabi cuma bilang kepada yang lain. Abdullah bin Amr bin As diizinkan nginap di rumah. Padahal dia nginap, dia mau cari tahu, ini laki-laki bikin apa. Sampai Nabi bilang dia masuk surga, penghuni surga, masih hidup, sudah penjamin masuk surga nih. Akhirnya dia mulai perhatikan selama 3 hari. Dia lihat siang-siang dia terpuasa. Dia pikir mengkali siang dia puasa kasih. Malam-malam dia tidur, dia pantau. Malam dia terbikin apa-apa. Dia tidur. Habis isya dia tidur, bangun-bangun subuh, saya bangun malam. Hari kedua sama lagi. 3 hari sama saja. Dia pikiran kacau. Kira-kira kalau ketong kayak dia, ketong bisa bicara macam-macam itu. Kalau ketong kayak Abdullah bin Amr bin As, ketong bisa pikiran macam-macam. Ini baik-baik Nabi salah tunjuk apa? Atau baik-baik beta yang salah lihat bukan dia ke apa? Sing ada yang kalau coba begini anak lain. Iya kan? Siang sing puasa, anak sing puasa. Malam dia sing bangun, anak juga sama. Bisa jadi anak lebih sedikit. Kenapa Nabi tunjuk dia beta sing? Akhirnya dia penasaran susentahan, akhirnya dia cerita. Hari ketiga karena cuma dapat izin 3 hari. Begitu hari ketiga dia bilang, teman terima kasih. Ana boleh nginap 3 hari dengan ente. Ana kasih tahu ente jujur juga. Sebenarnya ana ini saya ada masalah di rumah. Ente mesti tahu bahwa ana datang ini ada alasan. Dia bilang kenapa? Ente tahu. Hari terakhir waktu ana ketemu ente itu kali ketiga. Nabi bilang ente penghuni surga. Ya Allah. Dia dengar begitu, dia yang betul. Nabi bilang itu penghuni surga. Kira-kira kalau ketemu jadi saat juga ketemu, ya alhamdulillah. Nabi sudah bilang kira-kira salah. Saya enggak. Anak penasaran. Ketemu berteman kawan, anak tahu ente. Anak lihat ente sing ada lebih. Siang ente sem puasa, malam ente sem bangun malam sama dengan anak. Cuma ada yang anak sem tahu, coba ente cerita. Ada yang ente bikin sembunyi-sembunyi ke sini, coba ente kasih tahu. Dia bilang sing tuan. Yang intinya itu sudah. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini perhatikan saya lupa. Jadi ada perhatikan satu hal. Jadi saat bin Abi Waqqas sebelum tidur, itu jadi dia begitu naik tempat tidur dia langsung tidur. Dia semacam sedang melakukan sesuatu sebelum tidur. Dia kayak sedang berpikir, sedang berdoa, sedang bicara sebelum dia tidur. Dia bilang, yang anak perhatikan cuma satu doang.
Ana lihat ente waktu tidur tuh ada ya, ana lihat kayak ada sesuatu begitu, coba ente kasih tahu. Bilang betul, ente perhatikan betul. Memang ana sing puasa siang malam sing sampai sing juga. Tapi yang ana sing pernah kas tinggal yang ente lihat. Jadi begitu ana di tempat tidur, itu ana selalu bicara dengan ana pudiri. Ana bicara dengan ana pudiri tentang persoalan yang terjadi antara ana dan sesama muslim. Jadi sebelum tidur tuh ana bersihkan ana pung hati ini dari semua iri dengki dengan sesama muslim. Saya bersihkan. Saya tidak boleh tidur dalam keadaan membawa masalah dengan sesama muslim. Yang kedua, saya selalu berdoa kepada Allah dan saya berusaha untuk tidak pernah iri, hasad melihat nikmat yang Allah berikan kepada saudara saya. Jadi saya memang tidur dalam keadaan hati tenang tuan. Ana sih mau ada masalah dengan orang. Kalau ente bilang itu, memang itu ana bikin terus tiap hari, tiap malam sebelum tidur ana bikin itu. Cuma ana bikin itu biasa saja. Abdullah bin Amr bin As bilang tuang itu yang biasa. Yang ente bikin itu yang dahsyat. Yang ente bikin itu yang ketuntar bisa bikin ngakak. Ya, dalam hadis dia bilang begitu. Abdullah bin Amr bin As bilang, "Hadzal ladzi fa'altahu huwa alladzi la nutiqu." Yang ente bikin itu yang ketung sing mampu bikin ngakak. Bapak-bapak kas maaf orang itu gampang ke sing gampang. Iya kan? Ketung ada masalah minta maaf, tidur ketung kas maaf sebelum dia minta maaf bahkan. Ketung bersihkan hati dari persoalan dengan sama muslim. Dia sing mau ada masalah dengan orang. Pokoknya tidur itu dalam keadaan bersih lahir batin. Nah, itu diantara sebab yang dia lakukan dan itu bagaimana cara dia menjaga hubungan dengan sesama muslim. Itu bagian yang dia jaga supaya ukhuwah Islamiyah itu tetap dia pelihara dalam keadaan terbaik menurut yang dia bisa lakukan. Bapak Ibu, hanya dengan itu Nabi bilang dia penghuni surga. Kita sudah ada di akhir Ramadan ini Bapak-bapak. Kotong pun kebiasaan memang nanti lebaran baru kotong saling minta maaf. Itu tidak buruk juga. Tapi saya saran jangan baku tunggu sampai 1 tahun 1 kali. Ini keluar dari sini sudah nih, mulai kasih bersih hati supaya kotong tidak lagi punya masalah dengan orang. Jangan bawa dendam, jangan bawa iri, jangan bawa dengki. Memang sing gampang. Ini sing gampang, bukan beta bilang sing gampang. Yang bilang tadi Abdullah bin Amr bin As. Dia bilang yang ente bikin ini yang kotong sing mampu. Yang bilang sing mampu ini siapa? Sahabat. Sahabat sendiri bilang sing mampu berat. Apalagi kotong. Tapi itu baik, itu perbuatan baik. Kotong mesti latih. Apalagi di 10 hari terakhir. Yang Nabi tuntunkan kepada istrinya supaya sering dibaca di malam-malam terakhir ini apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta memberi maaf, maka maafkanlah kami. Ambil spirit dari situ. Kalau Allah saja mau memaafkan ketong hambanya, apalagi ketong kepada sesama.